Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggunafla Syarifatul Azmi dengan NIM akhir 028. Di sini saya akan membuat video praktek pembelajaran materi tajwid untuk memenuhi tugas akhir tafakuh fitin. Apa itu ilmu tajwid? Nah, pengertian ilmu tajwid merupakan bagian dari ilmu ulumul Quran yang perlu dipelajari. Mengingat ilmu ini berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat membaca Al-Quran dengan baik. Sebagai ilmu tajwid dapat dipelajari sendiri karena mempunyai syarat-syarat ilmiah seperti adanya tujuan fungsi dan objek serta sistematik tersendiri. Tajwid merupakan bentuk masdar berakar dari fi'il madhi yang berarti membaguskan. Secara istilah, ilmu tajwid ini adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara melafalkan huruf yang benar dan dibenarkan, baik berkaitan dengan sifat, mat, dan sebagainya. Pengertian ilmu tajwid itu dijelaskan bahwa ruang lingkup tajwid berkenaan dengan melafalkan huruf-huruf hijaiyah dan bagaimana tata cara melafalkan huruf-huruf tersebut sebaik-baiknya. Apakah dibaca panjang, tebal, tipis, berhenti terang, berdengung, dan sebagainya. Fungsi dari tajwid ini sebagai ilmu memperbaiki tata cara membaca Al-Quran terpenuhi dan menyelamatkan pembaca dari perbuatan yang diharamkan. Tujuan mempelajari ilmu tajwid yang pertama agar pembaca dapat melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar yang disesuaikan dengan makhraj dan sifatnya. Yang kedua, agar dapat memelihara kemurnian bacaan Al-Quran melalui tata cara membaca Al-Quran yang benar, sehingga keberadaan bacaan Al-Quran ini sama dengan bacaan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah, mengingat bacaan Al-Quran bersifat tanfiki, yakni mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 17-18, yang artinya sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran dan membacanya adalah tanggung jawab kami. Jika kami telah membacakan, maka kamu ikuti bacaan itu. Kemudian, hukum mempelajari ilmu tajwid. Menurut Muhammad Mahmud, hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban yang boleh diwakilkan oleh sebagian orang muslim saja. Namun, praktik pengalamannya fardu ain, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh pembaca Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin adalah hukum bacaan nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang sudah dibagi dalam beberapa kategori. Hukum nun sukun dan tanwin ada 5 macam, yaitu yang pertama izhar halki, dan yang kedua idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan yang keempat iklab, dan yang terakhir ikhfa hakiki. Izhar halki adalah hukum bacaan apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Hurufnya yaitu hamzah, ha, ain, ghin, ha, kho. Kemudian cara membaca nun sukun bertemu huruf tersebut adalah terang dan jelas. Bunyi suaranya tetap jelas, tidak samar dan tidak mendengung. Kemudian ada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah hukum bacaan yang disertai dengungan atau yang berarti memasukkan salah satu huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya. Huruf idgham bi gunnah ini ada 4, yaitu nun, mim, wawu, dan ya. Kemudian ada idgham bila gunnah.
idgham bila gunnah artinya dengan tidak mendengung. Maksudnya memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya tanpa disertai suara yang mendengung. Huruf idgham bila gunnah ini ada dua, yaitu lam ro. Kemudian ada iklab. Iklab adalah suatu hukum bacaan Al-Quran yang terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan satu huruf saja, yaitu ba. Di dalam bacaan ini, bacaan nun mati atau tanwin tidak lagi dibaca sebagai nun atau tanwin, berubah menjadi bunyi huruf mim. Kemudian ada ifa hakiki. Ifa berarti menyamarkan. Hukum bacaan ini berlaku apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ifa, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sob, do, fa, kof, kaf. Jika bertemu dengan huruf-huruf tersebut, maka nun mati atau tanwin tersebut harus dibaca samar atau antara bacaan izhar dan bacaan idgham. Langsung saja kita melakukan praktek membaca hukum nun mati yang ada di dalam Al-Quran. Langsung saja kita mempraktekkan dengan surah Al-Baqarah ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Pada ayat kedua di situ ada hukum idgham bila gunnah, yakni ada huruf fathatan bertemu dengan lam. Cara membacanya dengan hudal lil muttaqin dimasukkan. Kemudian pada ayat ketiga di situ ada rozaqnahum yunfiqun. Di situ ada hukum bacaan ifa hakiki, yakni hukum nun sukun bertemu dengan fa. Kemudian ayat keempat, yu'minuna bima unzila ilaika. Di situ ada nun sukun bertemu dengan za, yaitu huruf bacaan ifa hakiki. Dan ada lagi min qablik, itu juga huruf ifa hakiki. Dan pada ayat kelima di situ ada hukum bacaan idgham bi gunnah, yaitu hudam mir rabbihim. Fathatan bertemu dengan mim itu bacaan idgham bi gunnah, sedangkan mir rabbihim itu nun sukun bertemu dengan ra, berarti idgham bila gunnah. Demikian penjelasan dari saya tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.